apa ini? Mana? Sisik ular. Lah, banyak banget ular kayaknya di sini nih. Wah. Ini mah sisik koros ya? Koros itu mah. Ini mah kayak king cobra, Pri. Wah, terbang, Pri. Wah, wah, dia wah. Dia wah. Waduh, gak kena. Besar ini. Kayak laron, banyak banget. Woi, mana jatuhan tuh? Oh, sih. Woi. Pri, hati-hati Pri. Jalannya gokil nih. Kita mau menuju ke goa, Pri. Yuk, ke goa, ada goa di ujung. Hati-hati, licin. Hati-hati, Pri. Awas, Pri. Lo harus hati-hati nih, pijakannya harus benar. Ya, ekstrim juga nih jalur soalnya. Masalahnya nggak ada lagi jalur lain. Ini doang. Aduh. Pri, tempat apa nih, Nak? Hah? Gelap banget. Ini jalur gerilya, Pri. Jalur Serius. Lalu malah ketawa. Jalur gerilya. Beneran. Ini dulunya itu pejuang-pejuang kita, pahlawan kita, itu menggunakan jalur ini untuk mereka sembunyi dari kejaran Jepang, Pri. Nah, sekarang udah zaman modern seperti ini, di mana tempat ini akhirnya menjadi tempat dengan banyak tumbuhan dan tersembunyi. Jadi hanya beberapa orang saja yang mengetahui tentang adanya tempat ini. Oke deh, daripada kita ngomong mulu, mending langsung kita lihat goanya. Oke, Pri? Ayo. Karena Alpri mau Panji tempatin di goa itu. Nih, Pri, nih. Tuh, lihat ada 3 goa. Goa tukang galian pasir, Ngaco aja lu. Ini bekas dulu zaman perang penjajahan. Zaman Jepang. Tapi lamanya nggak pernah ada orang kesini, nggak dirawat. Oh, berarti mulutnya di sini. Ini mulutnya, mulut goanya. Nih, teman-teman, kita ada di goa pertama. Di mana ini dulunya sebelum tertutup sama tanah, ada rongga ke dalam lagi, Pri. Masuk ke dalam. Masih ada lagi. 2 tahun yang lalu gua masuk ke sini masih belum ketutup gini. Cuma karena mungkin ini sungai kan meluap, bawa lumpur dari atas, tertutup dah tuh sekarang tuh. Dia tinggal mulut-mulutnya doang. Nah, kok ini apa ini? Mana? Sisik ular. Lah, banyak banget ular kayaknya di sini nih. Wah. Ini mah sisik koros ya? Koros itu mah. Oh, Tapi enggak, gede banget ya. bukan. Enggak mungkin ini koros. Oh, ini tuh. Oh, itu badannya. Mana lagi? Ada lagi? Tapi sisik kelama kayaknya sih. Lama udah kering. Oh, itu tuh. Dari atas jatuh. Ini mah kayak king cobra, Pri. Wah, gila bahaya king cobra Wah. Ternyata selain piton, di sini juga masih ada king cobra yang berkeliaran. Di mana ada petunjuk yang kami temukan. Ini ada sisik yang sudah ditinggalkan agak lama oleh si king cobra tersebut. Ini adalah sisik dari king cobra dan ukurannya mungkin sekitar 2 sampai 3 meteran. Masih belum terlalu besar. Masih belum. Ya, tapi mereka pasti ada di sekitar sini dan menghuni daerah sekitar sini. Jadi biasanya kalau misalkan 2 tahun yang lalu saya pernah mengunjungi tempat ini, ada beberapa hewan yang kadang saya temukan di dalam goa. Mulai dari jenis tot gecko atau gecko batu ya, atau beberapa ular kecil yang kadang bersembunyi di goa. Cuma ini udah tertutup sama tanah, jadi kita terpaksa harus menyusuri ke arah sana. Kita cek tempat lain. Ya, kita cek area yang lain, kita lihat. Semoga kita menjumpai hewan di sekitar sini ya, teman Panji. Yuk, Pri, yuk. Nah, ini dia lubangnya nih. Wih, masih belum ditutup untungnya, Pri. Untung lo, masih bisa lihat. Wah, ini mah cuma galian, Bawa ini nggak? Senter nggak? Lampu. Saya ini seperti galian ini. Bukan, ada ruangannya di dalam tuh. Tuh, yuk kita periksa yuk. Barangkali ada pitonnya di dalam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti Kita cek ya, teman Panji. Bismillahirrahmanirrahim.
Sini, Pri. Ayo, Pri. Wah, terbang, Pri. Wah, wah, biawak. Biawak. Waduh, gak kena. Sini, Pri. Ayo, Pri. Tuh, teman-teman. Iya. Ada banyak petunjuk di sini. Ada beberapa lubang-lubang yang mungkin digunakan oleh hewan untuk sembunyi. Nah, cuma udah kosong ya. Biasanya di gua seperti ini kita bisa menemukan beberapa satwa yang memang menghuni tempat seperti ini. Ini guanya terendam oleh air karena ternyata ada rembesan dari atas juga, dari tanah, di mana air tanah itu merembes ke sini dan lihat menggenangi bagian ruang guanya. Dan teman-teman bisa lihat gua ini memang buatan manusia karena ada bekas pahatan alat-alat atau perkakas yang memang digunakan oleh manusia untuk menggali ya, Lupi. Tapi ini udah lama, maksudnya udah ada kapur sama udah berlumut. Nah, ini kalau misalkan kita periksa ke arah sini, wah, ada air. Nah, ini ada ruangan lagi ternyata, Pri, ke dalamnya. Oh iya, tuh. Cuma susah, nggak bisa ke atas kita. Nah, ini airnya ini air tanah ya, yang rembes dari atas. Kan di atas banyak pohon. Nah, akar-akar itu menampung air dan airnya mengalir sampai ke sini dan akhirnya tertampung di sini, Pri. Tuh, Pri, ada banyak lagi rongga-rongga lain. Rongga ini kayaknya bukan manusia yang bikin sih, Pri. Bukan ini ya? Bukan, kayaknya hewan. Kalau Panji masih punya tempat rahasia lain yang dia harus tahu, yaitu goa yang lebih besar dan ruangannya lebih banyak. Oh, mantap. Dan dihuni oleh para satwa. Oh, ada binatangan sana. Buahnya, pokoknya nanti Apri harus lihat, teman Panji juga harus lihat, kita buktiin ya. Ayo, Pri, kita keluar. Udara di sini tipis, teman-teman, jadi agak ngap ya dengan kita beberapa orang masuk ke sini. Yuk. Pri. Pri nih. Udara segar. Tempat mau juara kan, Pri? Wih. Burung lewat, Pri. Tempat mah juara, Pri. Tapi memang kita harus jeli gitu loh, ngelihat segala hal yang bisa kita lihat. Kalau nggak jeli, susah nemuin hewan. Soalnya pohonnya masih rapet, Pri. Oke teman-teman, kita lihat seekor hewan. Nah itu di depan. Pri, lo masih bisa ngejar kan? Ngejar, Pri! Wah, terbang, Pri! Wah, biawak! Biawak! Waduh, gak kena. Mana tuh burung? Mana, Pri? Wah, tapi burungnya tadi ke kanan situ sih. Ke arah si Alpri. Ada, Pri? Oh, masuk ke sana katanya teman lagi. Ayo kita cek. Kita kalah cepat, kayaknya dia terbang gak tahu kemana. Terus yang bikin Panji kehilangan jejaknya adalah ada biawak lagi berjemur di situ. Dia juga nongol. Harusnya kita fokus ngejar burung, malah jadi ngejar biawak. Nah, mulut gua itu Pri. Iya, itu mulut gua yang terakhir. Wah, Pri. Masih bisa, Pri. Wah, ini muat nih. Wah, teman Panji, kita masih beruntung.
Ternyata jalan terakhir masih terbuka walaupun lihat tanah sudah mulai turun ke mulut gua, tapi ini udah menjamin bahwa gua ini sangat aman untuk kita masuki. Oke, kita langsung periksa aja seperti apa dalamnya. Kita lihat ada apa di sana. Penasaran kan? Sama, Panji juga penasaran karena udah lama banget Panji gak kesini. Apalagi saya. Ayo, Pri. Duluan, Pri. Siap. Jadi ada macannya, Pri. Hah? Ada macan, Pri. Ada macan. Tempo hari gua di gua pertama nemu jejak macan. Mau kemana, Pri? Pri, mau kemana, Pri? Pri, mau kemana, Pri? Ah, Pri, apaan tuh, Pri? Pri, apaan tuh, Pri? Itu Pri, belakang lu, Pri. Ya Allah, Pri. Dia benar-benar takut, teman-teman. Aduh, yaudah, bercanda mulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pri. Kita periksa ruangannya dulu, Pri. Kalau lamar semua, Pri. Kayak laron, banyak banget. Mana jatuhan tuh? Woi. Kalau lamar semua, Pri. Itu kayaknya gue liat kodok di atas gede banget tuh. Pri. Wah, kodok gua, Pri. Catatan. Oke, kalau. Ya, kamu, Pri. Itu aja, Pri. Kita review, Pri. Wah, ini catatan, Pri. Oke. Teman Panji, ternyata selain kelelawar, ada juga amfibi yang menghuni gua ini. Ini ada catan atau kodok batu ya. Nah, catan ini sendiri adalah amfibi yang bisa tumbuh sangat besar. Namun mereka tidak menyukai cahaya karena mereka umumnya menghindari terang dan mereka aktif di tempat-tempat gelap. Nah, di siang hari mereka akan masuk ke dalam gua untuk sembunyi. Nah, ketika malam hari mereka barulah nanti akan mulai bergerak keluar gua untuk mencari makan. Nah, makanan catan sendiri, mereka selain memakan serangga, mereka juga merupakan predator yang suka memakan jenis hewan-hewan hidup besar seperti tikus, kemudian kelabang, ular kecil dimakan sama dia. Kodok ini? Iya, yang ini masih kecil. Ini bukan kodok, masuknya jenis katak. Oh, katak. Iya, tapi posisinya Nggak beracun juga? nggak beracun. Justru di sebagian tempat mereka diburu untuk dikonsumsi. Nah, cuma kan di sini adalah ternyata bisa disimpulkan bahwa habitat dari kodok ya yang suka dikonsumsi dan kelelawar itu jadi satu. Ya, nih teman-teman bisa lihat di belakang ada banyak kelelawar yang berterbangan dan di bawahnya itu jadi habitat atau rumah si kodok ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan pandemi corona yang saat ini terjadi ya, di Cina tempo hari banyak orang di Wuhan memakan kodok, kemudian kelelawar, ular dan reptil itu yang didapatkan oleh mereka dari pasar ekstrim yang ada di Wuhan. Nah, sedangkan seperti yang kita lihat sekarang, ternyata habitat dari kodok, dari kelelawar, dari reptil itu sebetulnya di satu lokasi. Jadi ketika memang satu hewan itu terinfeksi, misalkan memang ketika yang di Cina itu terinfeksi, nah mereka akan ada yang namanya rantai makanan di satu tempat itu, di satu habitat itu. Misalkan ular memakan kodok, atau kodok memakan serangga yang ada di situ. Kemudian beberapa ular juga memakan kelelawar, sehingga penularan virus ke hewan itu terjadi di alam. Nah, tiba-tiba hewan liar yang harusnya tidak menjadi makanan manusia ditangkap oleh manusia dan dimakan. Alhasil virus tersebut bisa menginfeksi manusia lewat makanan itu. Jadi kalau yang saya baca di beberapa jurnal yang memang ada di internet ya, bahwa zoonosis atau penularan COVID-19 ini atau COVID-19 ini terjadi bukan karena sentuhan, melainkan karena si hewannya dimakan, ya. Nah, ketika sudah menginfeksi di inang baru di manusia, barulah itu akan menular dari bersin, dari air liur, dari batuk kayak gitu. Nah, Apri, kamu harus tahu juga bahwa selain menjadi makanan bagi ular, ya, bagi biawak, katak juga merupakan hewan
yang bisa mengontrol populasi dari serangga. Oh ini si catan. Ya, catan. Jenis-jenis kodok lah ya. Kodok, katak, catan itu bisa mengontrol populasi dari para serangga. Para serangga yang merugikan, misalkan hama, kayak mereng, kemudian ya hama-hama yang menyerang padi itu bisa dibasmi sama si katak atau kodok. Selain itu, kalian sudah tahu perbedaan katak dan kodok? Katak dan kodok itu berbeda teman Panji. Jika katak memiliki kaki yang panjang dengan kulit yang lembut, berbeda dengan kodok. Kodok biasanya mereka memiliki kaki yang lebih pendek dan kulit yang lebih kasar. Dan mereka pun bertelur itu berbeda caranya. Jika kodok bertelur di air dengan telur yang seperti rantai bentuknya, nah katak biasanya bertelur di batu atau di dedaunan dengan busa-busa yang mereka keluarkan dari mulut induknya. Kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi jangan pernah samakan katak dan kodok karena mereka berbeda ya teman Panji. Oke, ini kita lepas lagi. Geli ya, sebenarnya itu kodok teh. Takut ya. Bisa kayak mau dilempar ke mukanya padahal kodoknya bakal ke sana larinya kan. Gimana aja ngerjain orang mah. Yuk, kita lihat kamar kelelawar. Siap. Oke, Pri. Ini Pri. Ini ada kejutan buat Alpri. Nah, ini kan nggak bisa dimasukin, Pri. Karena ditutup nih. Ini kayaknya memang bunker. Bunker dia. Jadi posisinya nggak bisa manusia masuk kecuali lu masukin lewat sini. Ini deh, lu lihat deh. Allahu Akbar. Ini markas besar ini. Kayak laron, banyak banget. Woi, mana jatuhan tuh? Oh, Ya, woi, wuh, banyak banget, Bro. Woi, ribuan, buset, pada keluar separohnya, pada keluar separohnya, lihat. Awas digigit, Bro. Tuh, kecil tuh. Ih, banyak banget. Wah, ini teman Panji, ini benar-benar markas dari para kelelawar pemakan buah, dan mereka panik karena adanya cahaya yang kita bawa. Jadi terlihat bahwa mereka bukanlah hewan yang menyukai cahaya, dimana ini di dalam sini betul-betul ada banyak kelelawar, ribuan kelelawar mungkin menghuni lubang ini. Dan ini banyak sekali teman Panji. Panji bisa menunjukkan tempat-tempat yang memang luar biasa, yang mungkin belum kalian lihat sebelumnya. Walaupun ini bukan kelelawar yang berbahaya untuk manusia, mereka tidak menyerang ke manusia, tapi kita harus waspada karena gigitan mereka mungkin saja bisa menularkan penyakit ke kita, Pri. Oh iya. Iya, kita harus waspada di situ. Kita nggak tahu mereka berpenyakit atau enggak kan? Jadi kelelawar yang menghuni lubang ini adalah jenis kelelawar pemakan buah, kelelawar merah. Dimana jenis kelelawar ini memang banyak menghuni gua-gua di Indonesia. Nah, mereka termasuk satwa hama, dimana ketika malam hari mereka akan keluar dari sarangnya untuk mencari makanannya, yaitu buah-buahan. Nah, biasanya penyebab dari gagalnya panen petani di Indonesia, buah-buahan petani buah itu akibat dimakan oleh jenis kelelawar ini. Nah, selain buah, mereka juga menyukai serangga. Jadi, nah itu balik lagi, ada fungsi lain yang memang lebih menguntungkan tentang si kelelawar ini. Mereka ini pembasmi serangga juga, Pri. Oh, ini nggak makan buah doang dia? Nggak makan buah doang, dia makan serangga juga. Apa udah puas? Puas banget tuh. Review kelelawarnya? Ini banyak banget ya. Tuh, dan di dalam situ pengap. Pengap banget itu. Jadi karena adanya banyak kotoran kelelawar di bawah, itu membuat udara di situ tipis dan bau sekali. Oke, teman Panji. Ternyata hikmah dari petualangan kali ini adalah Panji bisa mengetahui habitat dari kelelawar, kemudian amfibi seperti katak atau kodok, dan ular atau reptil ada di satu habitat. Dimana ketika terjadi penularan penyakit atau virus dari satu hewan, itu tertular dari satu hewan ke hewan lainnya dengan cara hewan itu saling memakan, ya. Akhirnya menularlah virus tersebut dari satu hewan ke hewan lain. Dan kemudian ketika manusia salah, ya, memakan hewan liar sebagai makanan, alhasil manusia itu juga tertular virus tersebut, ya, menjadikan penyakit tersebut bisa menular dan menjadi pandemi yang terjadi di dunia seperti yang kita alami saat ini, ya. Kita merasakan pandemi COVID-19 begitu luar biasa pengaruhnya terhadap manusia di dunia ini.
Oke teman Panji, melestarikan hewan adalah hal yang harus kita lakukan, bukan memakan hewan liar, ya. Biarlah hewan liar tetap hidup di alamnya dan tetap kita nikmati kelestariannya. Saya Panji Petualang bersama Apri Priyono. terima kasih karena sudah mengikuti survei atau petualangan yang luar biasa ini. Semoga nanti kita bisa terus memandu kalian untuk melihat banyak hal yang lebih menarik lagi dan tentunya lebih informatif lagi. Assalamualaikum, tetap di rumah aja, stay at home ya, belajar di rumah. Salam lestari, sampai jumpa. Pri, selamatin diri sendiri, Pri.